Sekarang kita lanjut ke latihan soal word order. Oke, word order nih, hati-hati. Urutan ya, jadi dia adalah urutan-urutan kata. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai kalian salah, dan jangan sampai kalian ketukar. Karena word order nih, dia cukup menantang sih sebenarnya. Kalau salah sedikit, salah tata gitu kalimatnya, katanya, ya nanti bisa salah dan berkurang pastinya poin kalian. Oke, di sini ada kalimat, used for making pottery, clay has two characteristic distinctive. It can be molded and it can be baked to form a brittle but otherwise durable material. Sudah? Yakin dipilih jawabannya dulu? Jangan salah. Okay, the correct answer should be yang B. Wah, kenapa tuh? Kita cek satu ya. Use for making pottery. Use-nya ini adalah passive participle, dia aman. For making apa? Jiren ya. For-nya kan preposition nih. Ada juga jiren gitu. For making, makingnya adalah jiren, pottery. Pottery itu keramik ya. Pottery ya, kayak kendi keramik gitu. Clay itu apa sih? Clay itu adalah tanah. Lihat. Has two characteristic distinctive. Kenapa kok yang B? Nanti kita bahas setelah kita cek dulu satu-satu ya. It can be molded. Molded itu bisa meleleh atau bisa melunak ya. And it can be baked, dibakar. Dibakar biar dia keras. To form a brittle but otherwise durable material. To form, ini to infinitive, dia sama dan aman. Ya, to formnya itu juga tujuan ya. To infinitive dan formnya adalah verb 1, so it's a safe form, aman dia, but otherwise durable material. Otherwise juga penggunaannya juga tepat, dan di satu sisi durable itu dia lama ya, jangka panjang, materi yang tahan lama. Jangka panjang atau tahan lama. Tahan lama. Jadi otherwise ini tepat juga penggunaannya. Nah, kenapa kok yang B? Karakteristik distinctive. Karena kebalik. It should be distinctive. Karakteristik dia. Loh, kok bisa dalam bahasa Inggris, ini kan dia adjektif ya, distinctive-nya, dan karakteristiknya kan noun. Jadi dalam bahasa Inggris aturannya itu adalah adjektifnya dulu, baru diikuti dengan noun. Dia nggak ada noun yang mendahului terlebih dahulu. Pastinya adjektifnya dulu, bukan noun-nya. Ya. Jadi karakteristiknya harus setelah si distinctive-nya. Nih ya, aturannya di sini. Tuh, dia kebalik dia. Word order kan, urutan ya tadi aku bilang ya, harus hati-hati supaya susunannya tepat dan kalian benar. Oke, lanjut. The igloo, a temporarily winter home built by the Inuits of Canada and Greenland, is generally dome-shaped and is usually made from blocks of snow. Igloo, rumah salju sementara yang dibangun oleh suku Inuit. Inuit itu adalah suku ya, atau tribe ya. Kalau kalian bingung, suku gitu ya. Suku Inuit di Kanada dan juga Greenland, secara umum berbentuk dom, kubah. Kalau kalian nggak tahu, rumahnya tuh kayak bentuk gini loh. Nah, kita the more you know ya, bentuknya kubah gitu, yang ada pintunya di depan gitu. Ya, gitu deh. And is usually made from blocks of snow. Ini biasanya terbuat dari blok-blok salju, jadi saljunya dibentuk blocks, terus ditata. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Yuk, aku kasih waktu kesempatan kalian untuk berpikir dan menjawab. Sudah? Jawaban yang tepat adalah yang A, temporarily. Kenapa? Kita lihat satu-satu ya. Built by, ini juga sudah jelas, ini adalah pasif, ya. Pasif participle. Ada by di sini, Inuits of Canada and Greenland. So ini B-nya correct. Kita A-nya bahas terakhir ya. Pokoknya jawaban tepatnya kita bahas terakhir. Is generally dome-shaped.
secara umum is generally dome shape, ini benar, tepat ya secara umum. Ordernya tepat ya. Terus is usually made juga. Ini apa? Usually made ini apa? Passive voice ya. Passive voice dia sebagai bentuk apa? Present. Blocks of snow. Jadi semuanya udah tepat nih dia. C-nya tepat, D-nya tepat. Yang salah adalah A. Kenapa? Karena di sini winter home, home-nya kan noun, iya kan? Kata benda tuh. Winternya itu adjektif. Adjektif itu apa harus satu aja Kak? Boleh dua, boleh lebih dari satu. Nah, ini ada artikel juga. Berarti ini kemungkinan juga harusnya adjektif. Cuman dia ada li-nya di sini. Temporarily. Li-nya, kalau ada li, segala sesuatu yang dia li itu dia adalah adverb ya. Atau kata keterangan. Nggak boleh. Dia harusnya bentuknya adjektif juga. Temporarily dia harusnya ditulisnya bukan temporarily, tapi temporary. Jadi yang salah adalah yang A. Yang salah adalah yang A, jadi dia benar. Jawabannya adalah yang A. Yang benar adalah yang A, karena dia salah. Gitu. Yuk, lanjut. Success in acting is achieved only by relatively few persons who combine natural talent with well-developed techniques, dedicate, and self-discipline. Sukses dalam berseni peran ya, acting gitu. Sukses dalam acting hanya bisa diraih, achieve itu diraih ya. Bagi sebagian orang yang menggabungkan kemampuan naturalnya dengan teknik-teknik yang dikembangkan dengan baik, dedikasi, dan juga self-discipline. Waduh, siap? Jawaban yang tepat kira-kira apa? Yuk. Sudah? Jawaban kalian semoga sudah tertulis dengan rapi, siap untuk dibahas. Oke, the correct answer is D. Waduh, kenapa? Kenapa kok D? Kita cek dulu ya. Success. Oh, ini A-nya di sini, A-nya geser ya ke sini nih, A-nya. Nah, success in acting is achieved only by the relatively few persons who combine natural talent with developed techniques, dedicate, and self-discipline. Kalian bacakan seperti itu ya. Success in acting. Success in. Ada, boleh. Ini kan dia subjek dia noun. Nggak masalah. Nggak ada problem sama aman. Few persons, boleh banget few ini mah. Dia uncountable, berarti boleh di sini nih. Aman. Who combine natural, combine-nya benar ya. Karena apa? Persons. Dia bisa persons or people. Bisa dua-duanya. Nah, combine, tapi kok gini ya teman-teman, walaupun sebenarnya dia harusnya people, ini buat kalian di tes nanti ya, kalau dia merasa, kalian merasa, ini kan people, ini enggak, kalau misalkan dia nggak digaris bawahin, berarti dia dianggap aman, karena dianggap dari soal itu valid. Kan persons harusnya people Kak, bentuk jamaknya, nggak persons, iya, tapi kan kalau di soalnya seperti itu ya, jangan diotak-atik, jangan dianggap itu salah, gitu ya. Ikutin aja, persons, kita lanjut ya. Persons combine, oh dia tepat karena dia modify persons, dan kalau persons yang lebih dari satu ada S-nya, combine-nya juga tanpa S, ya. Combine-nya tepat nih, karena apa? Dia tanpa S. S apa? S yang kalau dia jumlahnya satu pakai S tuh loh. Kalau dia jumlahnya lebih dari satu nggak pakai S, karena kan ini jumlahnya lebih dari satu kan, maka dia nggak pakai S, tanpa S. Natural talent and well-developed techniques, dedicate and discipline. Jawabannya D. Kenapa kok D? Techniques itu noun. Disciplines itu self-discipline itu juga noun. Dia ada koma, ada and. Berarti di sini harusnya apa? Harusnya noun. Kalau dedicate doang, ini tuh verb, guys. Nih ya. Bentuk dedicate, bentuk noun dedicate apa? Atau kata benda dari dedicate adalah dedication. Bukan dedicate. Kalau dedicate verb. Urutannya yang tidak tepat. Ini jadi salah. Karena dia masih bentuknya verb. Seperti itu.